Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang hari ini kami akan membawakan materi berjudul pembuatan laporan studi kelayakan bisnis. Mari sama-sama kita simak penjelasannya. Meanwhile, Sebelum kita mengetahui tentang cara membuat laporan studi kelayakan bisnis, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu konsep dasar dalam pembuatan laporan studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut untuk dijalankan. Sedangkan pembuatan laporan studi kelayakan bisnis syariah adalah dokumen komprehensif hasil analisis mendalam yang mencakup aspek pasar, teknis, manajemen, legal, dan finansial untuk menilai potensi keberhasilan, kelangsungan, serta risiko suatu proyek bisnis sebelum direalisasikan. Pembuatan laporan studi kelayakan bisnis ini bertujuan untuk yang pertama, analisis proyek baru, yaitu menilai kelayakan bisnis makanan atau jasa sebelum diluncurkan. Yang kedua, dokumen pinjaman bank, yaitu sebagai dasar acuan bagi bank atau investor untuk mendanai proyek. Yang ketiga, evaluasi resiko, yaitu untuk mengidentifikasi masalah kritis yang mungkin saja bisa terjadi. Kemudian ada pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan studi kelayakan bisnis. Salah satu manfaat studi kelayakan bisnis adalah untuk memberikan dasar dalam pengambilan keputusan apakah akan diterima atau ditolak suatu usulan usaha bisnis tersebut. Usulan tersebut bisa berupa pendirian usaha baru atau pengembangan bisnis yang sedang berjalan. Hasil studi yang telah dilakukan akan sangat penting bagi pihak-pihak berkepentingan yang membutuhkan laporan studi kelayakan bisnis untuk melakukan peninjauan ulang atau mempertimbangkan sebelum usaha bisnis disetujui atau dilaksanakan. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan tersebut, yang pertama ada investor, yang kedua ada kreditor, ketiga pihak manajemen perusahaan, kemudian yang keempat ada pemerintah dan masyarakat. Baik, selanjutnya adalah aspek-aspek laporan studi kelayakan bisnis. Berikut adalah rincian komponen utama studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah aspek hukum. Analisis aspek hukum dimaksudkan untuk meyakini apakah secara hukum atau yuridis rencana bisnis dapat dinyatakan layak atau tidak layak. Yang kedua adalah aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran merupakan komponen fundamental dalam penyusunan studi kelayakan bisnis. Meskipun sebuah proyek secara teknis dinyatakan layak untuk diimplementasikan, hal tersebut tidak akan memberikan nilai manfaat yang optimal tanpa adanya strategi pemasaran yang efektif terhadap produk yang dihasilkan. Yang ketiga, aspek teknis. Aspek teknis berfungsi untuk menentukan apakah ide bisnis tersebut dapat direalisasikan secara fisik dan operasional dengan sumber daya yang tersedia. Aspek teknis dalam studi kelayakan berfokus pada kelayakan operasional dari proyek atau usaha yang akan dijalankan. Yang keempat, aspek manajemen atau sumber daya manusia. Dalam menganalisis studi kelayakan bisnis, aspek manajemen dan SDM penting dianalisis karena dalam menjalankan sebuah organisasi, manajemen satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan pekerjaan. Suatu organisasi selalu diibaratkan dengan sebuah tubuh. Apabila akan melakukan sebuah perubahan, namun sebagian dari organ tubuh itu tidak siap untuk menerima perubahan tersebut, maka perubahan yang telah direncanakan tidak akan dapat dijalankan. Lalu yang kelima, aspek keuangan. Secara garis besar, aspek keuangan adalah instrumen untuk menilai kesehatan finansial, kebutuhan modal, dan potensi keuntungan sebuah bisnis di masa depan. Yang keempat, cara membuat laporan studi kelayakan bisnis. Membuat laporan studi kelayakan bisnis adalah proses yang komprehensif yang melibatkan berbagai langkah penting untuk mengevaluasi potensi keberhasilan suatu proyek atau usaha. Berikut adalah panduan singkat mengenai cara membuat laporan studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah identifikasi latar belakang proyek atau usaha. Jelaskan latar belakang proyek atau usaha termasuk alasan mengapa proyek itu diusulkan. Lalu tentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan proyek ini. Yang kedua, analisis pasar. Lakukan analisis pasar yang mencakup ukuran pasar, tren, permintaan, dan profil pesaing. Lalu identifikasi segmen pasar yang menjadi target proyek. Yang ketiga, analisis teknis. Jelaskan aspek teknis proyek,
termasuk teknologi yang digunakan, peralatan yang diperlukan, dan lokasi fisik proyek. Lalu tinjau apakah aspek teknis ini dapat diimplementasikan secara efisien. Yang keempat, analisis keuangan. Buat proyeksi keuangan yang mencakup pendapatan, biaya, dan perkiraan laba bersih dalam jangka waktu tertentu. Lalu hitung nilai-nilai finansial seperti NPV, IRR, dan payback period. Yang kelima, analisis legal dan perizinan. Jelaskan semua persyaratan hukum dan perizinan yang berlaku untuk proyek atau usaha. Lalu pastikan semua izin diperoleh sebelum pelaksanaan proyek. Yang keenam, analisis manajemen. Tinjau kemampuan tim manajemen yang akan mengelola proyek. Lalu diskusikan pengalaman dan kualifikasi anggota tim. Yang ketujuh, analisis risiko. Identifikasi potensi risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek. Lalu tinjau strategi untuk mengelola dan mengurangi risiko-risiko ini. Yang ke-8, ringkasan eksekutif. Buat ringkasan eksekutif yang mencakup poin-poin kunci dari seluruh laporan studi kelayakan bisnis. Yang ke-9, rekomendasi dan kesimpulan. Berikan rekomendasi apakah proyek tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak. Lalu, sajikan kesimpulan yang didukung oleh data dan analisis yang telah dilakukan. Yang ke-10, lampiran. Lampiran semua data, grafik, tabel, dan informasi pendukung yang digunakan dalam laporan. Yang ke-11, penyusunan rencana aksi. Jika proyek dinyatakan layak, buat rencana aksi yang mencakup langkah-langkah yang harus diambil untuk mengimplementasikan proyek ini dengan sukses. Yang ke-12, review dan koreksi. Pastikan untuk mengoreksi dan merevisi laporan secara teliti sebelum diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Setelah laporan studi kelayakan bisnis selesai, penting sekali untuk mempresentasikan hasil kepada pemangku kepentingan yang relevan seperti investor, bank, atau pemilik usaha. Sekian presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like cherry blossoms blooming in the mountain in